Di suatu hutan, terdapat banyak hewan yang tinggal. Salah satunya adalah seekor kancil, hewan yang lincah dan cerdik. Suatu hari yang terik, kancil merasa haus dan lapar karena sudah seharian ia tidak mendapat makanan. Tubuhnya terasa lemas. Kancil berusaha mencari makanan di sekitarnya hingga akhirnya ia tiba di sebuah sungai. Air sungai cukup dalam dan arusnya deras. Di seberang sungai, kancil melihat tanaman mentimun yang sedang berbuah, kesukaannya. Ia sangat gembira dan berniat menyeberangi sungai untuk mengambil mentimun itu. Namun, ada masalah, kancil tidak pandai berenang. Tiba-tiba, datanglah seekor buaya yang menghadangnya dan berniat memakannya. Kancil ketakutan, tetapi rasa laparnya semakin menyiksa. Ia pun memanfaatkan situasi ini. Kancil bertanya kepada buaya, "Kamu benar-benar ingin menyantapku, buaya?" Buaya menjawab, "Iyalah, aku akan segera menyantapmu. Kamu adalah makanan lezat bagiku." Kancil pun berpikir cepat. Ia bertanya lagi, "Berapa jumlah teman-temanmu, buaya? Apakah kalian berjumlah banyak?" Buaya menjawab, "Ya, kami berjumlah banyak." Kancil tersenyum cerdik. "Bagaimana kalau kalian membantuku? Kamu tahu, dagingku masih kecil. Aku masih kurus, sungguh tak lezat rasanya jika kamu menyantapku sekarang. Bagaimana kalau kamu dan teman-temanku menyantap dagingku nanti ketika aku sudah makan banyak sehingga badanku gemuk?" "Setuju, buaya." Buaya setuju dan mengumpulkan teman-temannya untuk membantu kancil menyeberang sungai. Mereka berbaris di sepanjang sungai, dan kancil menyeberang di atas mereka sambil berhitung. Akhirnya, kancil tiba di lahan mentimun seberang sungai. Lalu, kancil berkata agar para buaya menunggunya dengan tenang sambil menyejukkan diri di dekat pepohonan yang cukup rindang. Buaya pun setuju. Sementara kancil berlari ke kebun mentimun dan meninggalkan buaya yang berusaha menepi untuk berteduh. Cukup lama buaya menunggu, tetapi kancil tak kunjung datang. Hingga akhirnya, buaya sadar bahwa dirinya dan teman-temannya sudah ditipu oleh kancil. Pesan moral dari cerita ini adalah tentang kecerdikan dan keadaan. Kancil menggunakan akalnya untuk mengatasi masalah dan mencari solusi, bukan dengan kekuatan fisik. Kita bisa belajar dari kancil untuk selalu berpikir cerdas dalam menghadapi tantangan.